Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bia Giovanni, biasa dipanggil Gio maupun Bia, dengan NIM 2013114. Saya asli dari Kampung Mangengah, Desa Bendungan, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak. Tujuannya diadakan video ini itu untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu ujian akhir semester Fenomenologi Agama Akidah Filsafat Islam, yaitu 7A. Nah, di ujian kali ini saya dikasih pertanyaan oleh dosen, yaitu pertama, bagaimana sih agama dijelaskan melalui pendekatan fenomenologi. Terus ada pula pertanyaan yang menjelaskan mitos itu ada kaitannya nggak sih dengan agama, dan ada pula tentang menjelaskan pemahaman Anda tentang artikel, serta apa sih kesan-kesan selama belajar fenomenologi ini. Nah, di sini saya akan membahas tuntas pertanyaan-pertanyaan tersebut demi kelulusan saya di studi fenomenologi ini. Pertama, untuk lanjut, yaitu kita tentu harus tahu dulu apa sih fenomenologi ini. Nah, fenomenologi adalah suatu pendekatan filsafat dan metode penelitian yang berfokus pada deskripsi dan pemahaman langsung dari pengalaman manusia itu sendiri. Oleh karena itu, fenomenologi dapat diartikan sebagai studi tentang fenomena ataupun apa yang muncul gitu, fenomena apa yang muncul. Terus, apa sih fenomenologi ini ada sangkut pautnya nggak sama agama? Tentu saja. Pendekatan fenomenologi adalah suatu metode penelitian yang fokus pada deskripsi dan pemahaman langsung dari pengalaman manusia. Teman-teman, ada pula pendekatan fenomenologi, yaitu pendekatan melalui suatu metode penelitian yang fokus pada deskripsi. Nah, pemahaman langsung dari pengalaman manusia itu saat mempertimbangkan agama melalui pendekatan fenomenologi. Tentu saja penekanannya adalah pada pengalaman individu dan dalam konteks keagamaan, tanpa memberikan penilaian atau interpretasi teologis. Ada yang namanya deskripsi pengalaman agama. Fenomenologi mendekati agama dengan mengeksplorasi atau pengalaman itu langsung pada individu terkait keagamaan. Oleh karenanya, ini mencakup ritual ataupun doa, pengalaman mistis ataupun momen keagamaan lainnya. Jadi itu semua kembali kepada diri sendiri lagi atau ke individunya. Ada pula penelitian berfokus pada deskripsi atau ke detail pengalaman individu. Jadi individu itu sangat berfokus gitu terhadap penelitian ini, sehingga tanpa mencoba atau mengaitkannya dengan doktrin ataupun interpretasi teologis tertentu. Ada pula penjelasan tentang mengenai eksplorasi makna subjektif. Nah, di dalam ini terdapat penjelasan tentang fenomenologi menekankan makna subjektif yang diberikan individu terhadap pengalaman keagamaan. Ini melibatkan pemahaman individu terhadap pengalaman, terhadap arti dan signifikasi persoalan dari praktik keagamaan mereka. Tak hanya itu, penting sekali untuk menghindari asumsi atau prasangka teologis dan lebih fokus pada bagaimana individu merasakan dan memberi makna pada praktik keagamaan mereka. Nah, teman-teman, tadi sudah dijelaskan tentang fenomenologi agama. Sekarang, apakah mitos dan agama itu berkaitan atau bertentangan? Nah, metodologi dan agama atau mitos dan agama itu adalah dua domain budaya yang seringkali saling berkaitan, meskipun keduanya memiliki perbedaan penting.
yaitu seperti ini. Contohnya ada beberapa cara di mana mitos dan agama ini dapat berkaitan. Contohnya nih, kayak penciptaan dan asal usul. Baik dalam mitos maupun agama terdapat kisah-kisah tentang penciptaan dan asal usul dunia ataupun asal usul manusia serta asal usul makhluk lainnya lah. Nah, mitos menciptakan seringkali dihubungkan dengan keberadaan etnis ilahi atau kekuatan supranatural yang mengandalkan alam semesta ini. Jadi mitos bisa membuat atau bisa mengubah pola pikir kita tentang hal-hal yang berbau-bau mistis lah. Ada pula nilai dan norma moral. Mitos dan agama sering memberikan dasar bagi nilai dan norma moral yang dipegang oleh suatu masyarakat. Kisah-kisah mitos dan ajaran agama dapat memberikan panduan moral kepada penganutnya. Mistisme merupakan suatu bentuk pengalaman keagamaan atau spiritual yang melibatkan upaya untuk mencapai kesatuan atau hubungan langsung dengan yang ilahi atau kekuatan transenden melalui pengalaman-pengalaman pribadi, meditasi contohnya, terus kontemplasi atau praktik spiritual tertentu. Orang yang mengikuti jalur mistisme disebut mistikus, yang dimana pengalaman ini bisa atau sering kali dianggap sebagai pengalaman yang sulit dijelaskan secara rasional dan melebihi pemahaman konvensional. Mistisme dapat ditemukan dalam berbagai tradisi agama, termasuk mistisme Kristen, mistisme Islam, mistisme Hindu, mistisme Buddha, dan banyak tradisi spiritual lainnya yang ada sangkut pautannya dengan mistisme ini. Mistisme memiliki dampak yang sangat luas dan mendalam di berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam bidang keagamaan, mistisme menciptakan dimensi spiritual dan praktek-praktek keagamaan yang kaya di seni maupun di sastra. Mistisme menjadi sumber inspirasi kreatif, etika dan moralitas dipengaruhi oleh penekanan pada nilai-nilai universal, keadilan dan cinta sesama. Kesan saya selama mengikuti MK Fenomenologi ini cukup berkesan ya, karena dengan adanya MK Fenomenologi ini dapat menambah ilmu pengetahuan bagi saya, apalagi saya tidak tahu tentang fenomenologi itu apa dan bagaimana. Tapi setelah mengikuti MK ini, alhamdulillah saya sedikit mengetahui tentang fenomenologi agama. Dan harapan saya semoga saja MK Fenomenologi ini banyak peminatnya, serta ketika pembelajarannya itu mudah untuk diserap oleh mahasiswa-mahasiswa. Akhirul kalam, saya Bia Giovanni, NIM 2013114. Cukup sekian, mohon maaf bila ada kekurangan maupun ada salah kata dari penjelasan saya, mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.